Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama menyiapkan hati kita berdoa untuk kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bawa syukur kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian kami. Engkau Allah yang baik, Bapa yang setia, Tuhan yang dahsyat memelihara kami. Kami terkagum, Engkau menjaga, menyertai, melindungi dengan dahsyat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bawa sembah puji kami bagi Engkau, Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berikanlah kepada kami urapan-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu untuk kami dapat memahami isi hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah berkati kami, dan kami mohon firman-Mu juga Engkau nyatakan bagi kami. Sebab firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami, yang akan membimbing pikiran hati kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Berkatilah dan bukakanlah ya Tuhan, hamba-Mu ini bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Tuhan berkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari Yehezkiel pasal 44. Dari Yehezkiel pasal 44, saya akan membacakan dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-24, lalu ayat 28 sampai 31. Beberapa bagian saja. Yehezkiel pasal 44 saya akan membacakannya dimulai dari ayat yang ke-15. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Sadok yang menjalankan tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku, untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu penyelenggaraan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian yang lain supaya umat jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya jangan mereka ambil menjadi istri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam suatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. Ayat 28. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya. Dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Persembahan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, merekalah yang harus memakannya, dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dari segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu
harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Segala burung atau binatang yang sudah mati atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas, janganlah dimakan oleh imam-imam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop dalam Yehezkiel 44 ini berbicara tentang petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian. Petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan juga mengenai para pelayan Tuhan yang disebut sebagai imam, yaitu mereka yang ada bertugas di ruang Maha Kudus, menyelenggarakan kebaktian, memimpin kebaktian di ruang Maha Kudus. Mereka yang menerima persembahan korban dari umat dan untuk disampaikan kepada Allah sebagai korban penghapus dosa, sebagai korban bakaran, sebagai korban persembahan sulung. Semua yang mereka bawa dari umat itu untuk dibawa kepada Tuhan dilakukan oleh para imam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Israel dalam masa-masa kejayaannya atau pada masa-masa mereka belum di dalam pembuangan, mereka hidup meremehkan kebaktian. Para imam-imam yang ada pada saat itu pun mereka tidak memperhatikan lagi, tidak menghormati lagi peraturan-peraturan, hukum-hukum kebaktian, penyelenggara-penyelenggara kebaktian. Mereka melakukan pelayanannya, mereka melakukan pelaksanaan kebaktian sesuai dengan apa yang mereka suka. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 kita tidak baca, tapi salah satu dari apa yang dituliskan di sana menjelaskan bagaimana mereka melakukan hal yang menjijikkan di hati Tuhan. Bagaimana tidak? Karena mereka menggunakan perlengkapan-perlengkapan ibadah itu untuk memakainya, menggunakannya sebagai penyembahan berhala. Mereka mengundang tamu-tamu asing, mereka membawa raja-raja, membawa pejabat-pejabat masuk dalam bait Allah, dan mereka menggunakan piala-piala, atau kalau zaman sekarang itu seperti gelas-gelas yang harusnya digunakan untuk hal yang kudus, untuk membawa persembahan kepada Tuhan, tapi itu mereka gunakan untuk minum. Bapak Ibu Saudara, mereka mencemarkan tempat ibadah, mereka mencemarkan tempat kebaktian, mereka mencampur adukan, mereka tidak lagi menghargai kekudusan dalam bait Allah. Maka setelah Tuhan membangun dan menunjukkan, merancangkan bait Tuhan yang baru, Tuhan menyatakan ini nanti yang harus kamu lakukan saat kamu beribadah, ini yang harus kamu lakukan saat kamu melakukan kebaktian. Orang-orang yang melakukan pelayanan haruslah demikian hidupnya. Jangan lagi sama seperti yang dulu, yang sudah menanggung hukuman itu. Jangan seperti yang dulu, yang menajiskan tempatku, yang menganggap ringan kebaktian itu, yang memandang ringan, dan mereka tidak mempedulikan kehormatan dan kekudusan pelayanan kebaktian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Kristen, setiap kita kaum muda yang dipanggil oleh Tuhan turut ambil bagian dalam pelayanan. Sebenarnya pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Bukan untuk kita mendapatkan penghormatan, bukan. Tapi ini adalah kasih karunia. Karena sesungguhnya tidak semua orang. Kita dipilih bukan karena kecerdasan kita, dipilih bukan karena kebaikan kita, dipilih bukan karena kepintaran kita, bukan karena uang kita, tidak. Tapi sekarang bagaimana orang melihat dunia pelayanan itu? Banyak anak-anak muda, banyak generasi-generasi sekarang melihat pelayanan itu sebagai tempat di mana menunjukkan diri, di mana mendapatkan penghormatan, dan tidak menghargai kekudusan pelayanan. Mereka hidup dalam persinahan, mereka pacaran gaya bebas, tapi mereka saat hari Minggu mereka angkat tangan, mereka menyembah Tuhan, mereka menjadi pelayan pemain musik, tapi hidupnya kotor, hidupnya dalam persinahan. Di kota mana ada yang tahu tinggal satu kos tapi sebenarnya bukan pasangan suami istri, tapi dua-duanya pelayan, menyebut diri pelayan Tuhan, menjadi singer, menjadi WL, menjadi penerima tamu, ikut dalam pelayanan, penerima persembahan. Bapak Ibu Saudara, ini yang sudah dilakukan orang Israel pada zaman dulu, dan Tuhan sudah hancurkan mereka.
Jangan lagi kita mengulanginya. Tuhan katakan, sekarang siapa yang melakukan pelayanan? Pada waktu itu Tuhan khusus memilih keturunan Lewi, yaitu Bani Sadok. Lewi pun tidak semua anak Lewi boleh keturunan Lewi, tidak, tapi khusus, yaitu keturunannya Imam Sadok. Merekalah yang boleh melakukan pelayanan di bait Allah. Lalu bagaimana kalau mereka sudah dipilih Tuhan untuk melakukan pelayanan itu? Wah, mereka sebagai orang terhormat? Tidak. Di dalam bait Allah mereka harus mengikuti aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Bagaimana mereka berpakaian? Berpakaian yang baik. Pakaiannya diatur. Sekarang ini pelayan-pelayan Tuhan bebas. Pakaian sesuai dengan selera masing-masing. Pakaian sesuai fashion. Jadi kita tidak tahu lagi, tidak menganggap lagi bagaimana pelayan-pelayan Tuhan itu harus mengenakan pakaiannya yang nyaman, yang kudus. Tidak lagi menyinggung-nyinggung pakaian, bagaimana menyinggung style. Dikatakan harus rapi. Rambut tidak boleh dibiarkan panjang bagi yang laki-laki itu ya. Harus dipotong pendek. Bagaimana mereka? Itu sudah dituliskan. Tapi zaman sekarang yang penting style. Banyak fansnya, mengundang banyak jemaat bisa datang. Itu gereja yang paling keren, itu pelayanan yang paling bagus, pengikutnya banyak. Bapak Ibu Saudara, bagian ini luar biasa. Mengingatkan seorang pelayan Tuhan kembali menjaga kekudusan Allah. Hidup di dalam peraturan dan hukum-hukum Tuhan. Bagaimana caranya berpakaian? Bagaimana caranya hidup berumah tangga? Bagaimana caranya hidup di dalam mereka mengajar, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-23. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dan yang tahir. Ini yang harus menjadi isi berita dalam ibadah kebaktian. Bukan isinya hanya kesuksesan, bukan isinya hanya sebuah berkat dan keberhasilan, tidak. Yang harus diajarkan adalah yang kudus dan yang tidak kudus. Yang najis dan yang tahir itu harus disuarakan. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak gereja pelayan Tuhan berani menyampaikan ini. Terlalu pedas, terlalu tajam, terlalu menyakitkan. Sehingga gereja dalam kebaktiannya hidup dalam kenajisan yang Tuhan tidak izinkan. Terlalu memandang ringan korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Menyembah kepada Tuhan, tapi hidup di dalam penyembahan berhala. Bukan penyembahan berhala karena pergi ke satu tempat menyembah patung, tapi yang menjadi idolanya, yang menjadi ikatan hatinya, yang menjadi andalan hidupnya adalah hartanya, atau statusnya, atau keadaan dirinya. Bapak Ibu Saudara, ajarkan orang tua. Ini penting. Pesan penting dalam pengasuhan keluarga. Bapak Ibu Saudara, belajarlah hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Apakah anak-anak muda dalam masa pacaranmu engkau mengerti mana pacaran yang kudus dan pacaran yang tidak kudus? Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri, sudah mengertikah engkau bagaimana kehidupan suami istri yang kudus dan yang tidak kudus? Hidupilah itu dan ajarkanlah itu kepada anak-anakmu. Banyak sekarang anak-anak pusing, bingung waktu kenalan dengan orang tua teman atau kenalan dari papa mamanya. Dia tahu suaminya om ini, suaminya tante ini adalah om ini. Kenapa waktu datang kok datangnya dengan orang yang lain? Oh, sudah cerai. Hal biasa itu. Memandang ringan pernikahan, memandang ringan kekudusan. Perselingkuhan dianggap hal wajar. Dari kecil, anak-anak kita harus diajarkan mana yang najis dan yang tahir. Orang tua, ajarkan itu, bagikan itu. Gereja Tuhan, ajarkan itu. Yang najis dan yang tahir, yang kudus dan yang tidak kudus. Jika menyelesaikan suatu perkara, harus menghakiminya menurut peraturan-peraturan Tuhan. Jangan menghakimi anak, mengadili anak berdasarkan perasaanmu. Mana anak yang kau sayang, mana anak yang kau pilih, mana anak yang menyenangkan hatimu, tidak. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan memelihara setiap hamba-hambanya. Saya sangat diberkati dari bagian ini, dan saya mau bagikan buat semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan kita. Uang bukanlah orientasi pelayanan kita. Kita melayani bukan supaya kita hidup. Kita melayani karena kita telah dihidupi oleh Tuhan. Warisan hamba Tuhan adalah Tuhan. Harta bagi hamba Tuhan adalah Tuhan. Dan kita pasti akan dihidupi olehnya. Bertobat jika uang menjadi orientasi pelayanan kita. Waktu aku melayani, berapa uang yang aku dapat, maka aku akan pergi. Jika aku tidak mendapat apa-apa, apakah aku masih akan tetap melayani? Hari ini Tuhan katakan, persembahan korban, mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusaka. Jangan berikan kepada mereka tanah milik, sebab akulah milik mereka. Rekan-rekanku hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, jangan sedikit pun engkau melayani karena engkau ingin mendapatkan sesuatu. Bersyukur ada undangan pelayanan, bersyukur dilibatkan pelayanan karena nanti bisa mendapatkan sesuatu. Stop. Karena Tuhan adalah milik kita. Kalau Tuhan mau berkati kita, itulah berkatnya dengan caranya. Jangan mengejar berkat, karena berkat itu adalah bagian bonus dari apa yang Tuhan akan berikan. Mari kita bersama menjalani hidup kita dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan bicara dengan tegas dan jelas. Ampunilah kami kalau hidup kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu menuntun kami dengan jelas. Dan biarlah hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami, kebaktian yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk mengajarkan yang kudus. Ajarkan kami untuk mengajarkan yang tahir. Tuhan berkati kami. Kami mau melangkah dalam berkat-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.